Ya, teman-teman selamat siang sekalian. Semoga sudah kumpul semua. Oh, belum gitu ya. Belum semuanya, tetapi sudah masuk di waktunya kita masuk memulai kelas. Kita mulai kelas saja di sini. Hari ini kita akan berdiskusi tentang dietary fiber. Sudah nampak atau tidak? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. ya. Nah, di sini kita akan bicara teman-teman sekalian 2021 mengenai dietary fiber. Ya, kenapa sih pentingnya apa kita belajar tentang dietary fiber dihubungkan dengan ilmu gizi? Nah, nanti kita akan diskusi tentang itu. Sebelum masuk ke situ, rekan-rekan sekalian, di sini saya mau menginformasikan jika sebelumnya itu ada jadi sejarahnya, gitu ya. Sejarahnya itu ada 5 kategori zat gizi saat itu, gitu. 5 kategori zat gizi: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Cuman setelah namanya ada Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 2018 ya, BNPG, dia menambahkan air sebagai zat gizi. Jadi ada zat gizi ketambahan air meskipun dia tidak mengandung kalori, tidak mengandung beberapa hal yang lain. Nah, air menjadi salah satu zat gizi. Nah, selain air, sekarang sedang disampaikan kembali ada zat gizi berikutnya adalah serat. Meskipun serat juga merupakan bagian dari karbohidrat. Gitu. Jadi kenapa itu penting? Karena ini, ya, beberapa hal yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah serat itu adalah bagian yang tidak bisa digesti. Nah, indigestible plant material from food that you eat, ya. Jadi makanan dari makanan kita ada material nabati, ya, dari tanaman, dari tumbuhan yang tidak bisa lagi dicerna, tidak bisa digesti. Digesti kan kita tahu definisinya kan dipecah menjadi jauh lebih sederhana. Nah, serat itu tidak bisa, ya, tidak bisa lagi digesti, tidak bisa lagi dipecah lagi. Nah, karena tidak bisa digesti, tidak bisa dipecah, dia hanya melewati saluran pencernaan kita saja. Jadi sejak di lambung terus sampai nanti keluar lewat rektum dan anus, dia hanya lewat saja, tidak mengalami proses pencernaan. Nah, gitu. Karena apa? Ya karena memang ini bukan seperti digesti misalnya seperti karbohidrat gitu ya. Karbohidrat kompleks digesti menjadi karbohidrat, dari polisakarida menjadi disakarida, digesti lagi menjadi monosakarida. Nah, nanti ada beberapa jenis monosakarida mulai dari glukosa, galaktosa, sama glukosa, galaktosa, sama satu lagi adalah sukrosa dipecah jadi 2 glukosa, laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Satu lagi apa? Ada yang ingat? Fruktosa, Pak, yang belum tadi, Pak. Ya, fruktosa. Fruktosa itu pecahan dari mana? Altar, tadi menyampaikan altar ya. Fruktosa itu hasil digesti dari apa? Ada. Kan monosakarida itu kan ada 3 setidaknya yang ada di dalam gizi. Kita diskusi tentang makanan ada 3 monosakarida. Ada disakarida ada 3. Ada maltosa, ada laktosa, ada sukrosa. Nah, kalau fruktosa itu hasil digesti dari apa? Tadi Sukrosa, Pak. sukrosa. Nah, sukrosa digesti menjadi 2, glukosa dan fruktosa. Nah, kalau fiber tidak, ya fiber dia merupakan bagian juga dari sumber-sumber karbohidrat. Misalnya kita mengonsumsi sayur, di situ ada sayur ataupun buah, di situ ada sukrosanya, tetapi juga ada seratnya yang tidak bisa digesti lagi. Nah, di sini masuk dalam kategori karbohidrat.
karena masih masuk dalam kategori karbohidrat, beberapa organisasi gizi di beberapa negara masih mengklasifikasikan gabung menjadi zat gizi yang sama, yaitu karbohidrat. Sedangkan beberapa yang lain mulai memisahkan bahwa serat itu karena dia tidak bisa didigesti, tidak menghasilkan kalori juga, ya, tidak mengandung mineral, tidak mengandung vitamin juga gitu ya, sehingga dikeluarkan dari karbohidrat. Jadi menjadi zat gizi tersendiri. Nah, ini tinggal literatur yang mau dipakai yang mana. Nah, ini teman-teman sekalian, serat ini sekarang menjadi salah satu hal yang wajib untuk dijadikan komponen yang tertulis di dalam nutrition fact, ya, di dalam informasi nilai gizi di setiap label makanan itu sebagai bagian dari karbohidrat itu ada dua. Yang pertama gula dan dietary fiber, seratnya. Kalau yang seratnya ini penting ke arah bahwa menginformasikan bahwa makanan yang kita konsumsi ini mengandung serat pangan. Berapa gram misalnya dan kecukupan kebutuhannya berapa. Jadi kita bisa mengonsumsi produk ini, misalnya ini gitu ya, produk ini berapa kali, berapa porsi setiap hari untuk membantu memenuhi kebutuhan serat. Tetapi ini sekadar informasi tambahan juga, tetapi penulisan sugar di sini, gula, di sini justru untuk a warning kita bahwa produk kita ini mengandung, produk yang kita konsumsi ini mengandung gula cukup tinggi misalnya gitu, sehingga harus dibatasi konsumsinya. Nah, ini keterampilan kita di dalam membaca label sekarang adalah sesuatu kecerdasan penting yang perlu diberikan juga ke masyarakat. Namanya literasi label gizi gitu ya. Salah satunya ini dietary fiber. Oke. Nah, Pak dilihat Dian, ya. mohon maaf yang tayang di kami masih di slide pertama. Oh, kok masih? Sebentar ya. Nah, masih inikah tadi? Ya, tadi di slide pertama. Ya, saya ulangi lagi berarti ya. Tadi di sini ternyata belum terslide, belum ter-share dengan baik gitu ya. Ya, diulangi lagi. Tadi di sini ada tambahan fiber menjadi salah satu komponen gizi yang mulai dikenalkan sebagai zat gizi ketujuh setelah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Ada fiber atau serat. Nah, serat ini, nah di sini serat adalah bagian dari material, ya material dari tanaman, dari tumbuhan yang kita konsumsi lewat makanan yang tidak bisa digesti atau tidak bisa dipecah, tidak bisa di metabolisme, tidak bisa tidak bisa menggunakan hormon, menggunakan enzim, itu tidak bisa dicerna. Nah, dia hanya melewati saluran pencernaan. Meskipun tidak bisa dicerna, meskipun tidak bisa dimetabolisme, konsumsi serat, asupan serat setiap hari itu sangat membantu di dalam fisiologis tubuh kita. Gitu. Nanti kita akan diskusi tentang apa sih manfaat dari serat itu. Dan ini teman-teman sebagai informasi, semua sumber serat yang ada itu adalah plant based. Jadi semuanya adalah yang nabati. Produk hewani tidak mengandung serat sama sekali, gitu ya. Tidak mengandung serat sama sekali. Oke, ini tadi saya sampaikan tentang nutrition fact. Sudah ada di sini keterangan tentang produk tertentu sekarang mengandung dietary fiber berapa persen sih dari kebutuhan kita sehari. Nah, dilihat dari sudut pandang kelarutannya di dalam air, dietary fiber atau serat pangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah soluble fiber atau yang larut di dalam air, atau yang kedua adalah yang insoluble fiber. Nanti jenisnya berbeda, pengaruhnya di dalam tubuh juga berbeda, sumbernya juga relatif berbeda, sumber makanannya relatif berbeda, dan dampak kesehatannya untuk tubuh juga dia berbeda. Nah, di sini secara gabungan secara ringkas ya, saya kasih tanda kunci ya di sini adalah notifikasi bahwa teman-teman perlu memperhatikan ketika ada slide ada tanda kuncinya. Ini adalah 6 dari sekian banyak manfaat kesehatan dari konsumsi fiber gitu ya. Jadi hubungan antara asupan serat yang cukup dengan
status kesehatan. Yang pertama, konsumsi serat yang cukup itu bisa membantu untuk mencegah konstipasi ya, helps prevent constipation. Jadi mencegah BAB-nya susah. Jadi kalau kita konsumsi seratnya cukup, maka kita akan lebih teratur di dalam defekasi atau buang air besar. Itu akan jauh lebih teratur, mencegah untuk susah buang air besar. Yang kedua adalah, apakah sinyal saya sudah membaik teman-teman sekalian? Sudah terdengar lagi suaranya? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. ya, saya menggunakan. Pak, Gimana? yang pertama tadi diulang. Oh ya, Soalnya macet. oh ya, saya tak coba pakai handphone saja ya, tethering dengan handphone karena sepertinya jaringan di kampus kurang begitu bagus. Ya, yang pertama saya coba ulangi. Nanti teman-teman sekalian, kalau memang suara saya, penjelasan saya masih belum begitu tersampaikan dengan baik, silahkan nanti bisa menyampaikan gitu ya kalau suara saya terputus atau sinyal saya sedang ada masalah. Atau barangkali dari penjelasan saya teman-teman sekalian ada yang belum jelas gitu ya, karena butuh diberikan pemahaman lagi. Gitu, saya akan coba jelaskan. Semua slide ini in English, jadi tidak apa-apa nanti kalau ada belum begitu jelas, saya coba akan jelaskan. Nah, ini adalah hubungan atau manfaat ya, dampak positif dari konsumsi serat yang cukup di status kesehatan kita. Yang pertama adalah konsumsi serat yang cukup itu bisa membantu untuk mencegah konstipasi, mencegah buang air besar secara tidak teratur, jadi agar lebih teratur lagi. Nah, agar lebih teratur, jadi mudah di dalam defekasi, teratur juga di dalam defekasi. Jadi tidak hanya teratur, tapi juga relatif mudah. Nah, yang kedua adalah untuk meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Ya, improvement in digestive health. Ada berbagai macam masalah kesehatan teman-teman sekalian. Nanti kalau di semester berapa ya? Semester 6, semester 7, teman-teman akan belajar tentang munculnya penyakit ini. Mulai dari diverticular disease, irritable bowel syndrome. Ini banyak banget nih kalau di rumah sakit IBS ini. Jadi sindrom iritasi saluran pencernaan. Itu banyak banget ditemukan di anak-anak muda paling banyak. Nanti ada beberapa keterangan tentang IBS, kemudian regularity, jadi terkait dengan keteraturan, mulai dari buang air besarnya secara lebih teratur gitu ya, dan hemoroid atau kita kenal sebagai wasir, ambeien gitu ya. Itu bisa dicegah dengan asupan serat yang cukup. Gitu. Nanti teman-teman di semester berikutnya, ini hanya perkenalan awal, di semester berikutnya di semester 6 akan belajar tentang patofisiologinya. Jadi bagaimana seseorang yang sehat kok bisa nih prosesnya menjadi orang yang mengalami berbagai masalah kesehatan ini. Nanti di semester 7 belajar dietetiknya. Kalau sudah ketemu pasien-pasien yang mengalami permasalahan seperti ini, harus diberikan diet apa sih, harus terapi gizinya apa sih gitu. Nah, kalau di mata kuliah kalian di semester kali ini cukup untuk belajar tentang manfaat serat terhadap pencegahan penyakit tersebut. Yang ketiga, konsumsi serat yang cukup ini bisa membantu menurunkan risiko dari perkembangan berbagai macam kanker, gitu ya, khususnya kanker yang di saluran pencernaan, gitu. Jadi kanker usus misalnya itu banyak juga prevalensinya di masyarakat Indonesia. Dengan konsumsi serat yang cukup itu bisa membantu mengurangi atau menurunkan risiko, gitu ya. Bukan berarti jadi benar-benar sehat 100%, tapi risikonya bisa berkurang. Itu ada 3 yang manfaat pertama. Yang berikutnya, nah ini yang berikutnya adalah penurunan hiperlipidemia, hipertensi, dan berbagai macam faktor risiko penyakit jantung koroner. Hiperlipidemia, hiper itu artinya tinggi, lipid itu ya kolesterol, lemak, mia itu artinya darah. Jadi kolesterol darah yang tinggi itu bisa diturunkan, bisa dicegah, bisa dimanajemen dengan asupan serat yang cukup.
Gitu. Jadi kalau ada orang-orang tua kita barangkali yang mengalami hiperkolesterol, nah tinggal bisa diterapi dengan asupan serat yang cukup. Kenapa bisa? Nanti kita akan diskusikan tentang itu. Serat itu punya kemampuan untuk mengikat kolesterol. Nah, kolesterol yang sudah diikat oleh serat itu akan dibuang ke tubuh. Jadi tidak sempat melewati fase apa yang disebut dengan fase enterohepatik. Gitu. Jadi jadi dari saluran pencernaan ke hepar untuk diproduksi ulang. Jadi apa yang kita konsumsi, lemak yang kita konsumsi itu akan dibawa ke hepar, dari hepar nanti akan dibuat menjadi kolesterol, akan dibagikan ke seluruh tubuh. Kalau kita konsumsi banyak lemak, maka yang dibagikan ke seluruh tubuh juga akan tinggi. Itu terlihat dari kalau kita cek kadar profil lipid gitu ya, kolesterol LDL, kolesterol total, trigliserid, nah itu relatif tinggi nanti. Nah, serat itu bisa membantu mencegah peningkatan kadar kolesterol darah. Selain itu juga serat bisa membantu menurunkan tekanan darah ya, hipertensi, membantu menurunkan tekanan darah. Karena serat itu juga selain tadi tekanan darah sama kolesterol itu saling berkaitan gitu ya. Ketika seseorang mengonsumsi asupan seratnya cukup, nah asupan serat ini juga ada bersumber dari produk-produk seperti kacang-kacangan, sayuran, buah gitu misalnya seperti itu. Nah, produk-produk tadi selain mengandung serat itu juga mengandung mineral-mineral seperti kalium, kalsium, magnesium gitu. Kalium, magnesium, kalsium, nah itu tiga mineral yang bisa membantu menurunkan tekanan darah. Yang meningkatkan tekanan darah itu mineral natrium. Nah, 3 mineral yang lain itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Di sisi lain, asupan serat yang cukup juga bisa membantu menurunkan berbagai macam faktor risiko penyakit jantung yang lain. Misalnya di sini juga ada nih, di sini disebutkan sebagai salah satu faktor risiko PJK, penyakit jantung koroner, adalah kadar glukosa darah yang tinggi. Nah, orang-orang yang mengonsumsi asupan serat dengan cukup, gitu ya, dia akan dibantu dalam atau akan mendapatkan manfaat di dalam perbaikan apa yang disebut dengan toleransi glukosa atau apa yang mengalami perbaikan juga di dalam sensitivitas insulin. Jadi seperti ini misalnya ceritanya teman-teman sekalian. Nanti di belakang juga akan disebutkan. Ketika kita mengonsumsi misalnya tadi jam 12 gitu ya sebelum mengajar saya sempat makan. Gitu ya. Hari ini saya makan misalnya. Nah, setelah saya makan saya mengonsumsi misalnya saya tadi makan ada nasi sebagai sumber glukosa. Glukosa sudah hasil digestinya merupakan glukosa. Glukosa akan dibawa dari saluran pencernaan itu akan ditransport ke seluruh tubuh ya untuk dibawa ke setiap sel untuk jadi energi. Nah, ketika kita habis makan, saya tadi habis makan, maka sekarang ini ya setengah jam, 1 jam, maksimal 2 jam setelah saya makan, glukosa darah di dalam peredaran darah saya itu sedang sangat tinggi-tingginya. Karena memang sedang dibawa atau mau menuju ke setiap sel. Orang-orang dengan diabetes tetap makan, glukosa darahnya tetap tinggi setelah makan. Tetapi perbedaan dengan kita yang relatif sehat adalah orang-orang dengan diabetes, salah satunya itu memiliki sensitivitas insulin yang rendah. Mereka memproduksi insulin, misalnya untuk diabetes tipe 2. Mereka memproduksi insulin, tetapi insulin yang diproduksi tidak memiliki sensitivitas yang baik. Sehingga ketika insulin ada di dalam sel, dia tidak mengenali bahwa ada glukosa darah itu sedang dialirkan ke seluruh tubuh lewat peredaran darah, sehingga tidak ditangkap untuk masuk ke sel. Ya, glukosa darah tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh tanpa bantuan insulin, kecuali ke sel otak. Jadi hanya otak saja yang bisa memanfaatkan glukosa darah secara langsung tanpa insulin. Kalau sel-sel yang lain tidak, dia butuh insulin.
Nah, kalau insulinnya tidak sensitif, maka ya glukosa darah lewat saja dari sel, tidak bisa masuk ke dalam sel. Itu yang menyebabkan orang-orang dengan diabetes, dia meskipun makannya sudah tadi siang, atau maaf, dari tadi pagi sekarang belum makan, glukosa darahnya masih relatif tinggi. Itu karena seharusnya dia sudah masuk ke dalam sel semua. Nah, karena tidak ada glukosa yang masuk ke dalam sel dalam jumlah yang cukup, maka tidak terjadi metabolisme glukosa. Maka tidak terjadi proses pembentukan energi di yang namanya mitokondria. Itu yang menyebabkan orang-orang dengan diabetes gampang capek, lemes, karena nggak punya energi. Padahal dia sudah makan. Gitu. Nah, konsumsi serat bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Maka orang-orang dengan diabetes yang mengonsumsi serat cukup, maka insulinnya akan mengalami perbaikan profil, sehingga ketika dia makan sumber karbohidrat khususnya, dia bisa, tubuhnya itu, insulinnya itu bisa merespon adanya glukosa. Jadi akan ada perbaikan profil glukosa. Glukosa darahnya relatif jadi normal karena glukosa yang ada di pembuluh darah semuanya bisa dibawa ke dalam sel untuk dapat dimetabolisme. Itu ceritanya gitu. Nah, ketika glukosa darahnya bisa teratur, maka orang dengan diabetes itu tidak berisiko berkembang menjadi penyakit yang lain. Kita nanti bicara tentang itu nanti di materi-materi selanjutnya, di mata kuliah selanjutnya, gitu ya. Nah, selain itu serat makanan, serat pangan gitu ya bisa meningkatkan rasa kenyang. Gitu. Pentingnya apa ya? Ya, pentingnya adalah bagi mereka-mereka sedang menjalani manajemen berat badan. Misalnya orang-orang yang sedang dalam terapi diet untuk menurunkan berat badan. Gitu. Penurunan berat badan yang baik itu sekitar 0,5 sampai 1 kg setiap minggu. Gitu. Turun 0,5 sampai 1 kg setiap minggu. Kita bisa dapetin itu kalau kita bisa menurunkan 500 kalori setiap hari. Jadi nanti 500 kalori setiap hari dikali 7 kan seminggu 3.500 kilokalori setiap hari, kita bisa saving itu sama dengan 500 gram lemak. Nah, maka dari itu kalau kita bisa saving, kita bisa mengurangi asupan energi sekitar 500 setiap hari, ya, itu kita bisa turun berat badan, lemak kita bisa turun sekitar 0,5 kilogram dalam 1 minggu. Nah, bagaimana cara menurunkan berat badan? Bagaimana cara menurunkan asupan energi adalah dengan mengonsumsi serat. Karena misalnya tadi saya hari ini kalau di kampus gitu ya, setiap dosen mendapatkan 1 porsi nasi untuk menu makan siang. Kami kemarin saya membuat program untuk di Stikes, siapa yang mau ikut seperti saya, nasinya porsinya separuh gitu, tapi sayurnya meningkat gitu. Nah, banyak yang ikut. Ketika kita makan nasi sangat separuh, maka glukosa yang akan diproduksi melalui nasi misalnya itu kan juga relatif sedikit. Sehingga kita bisa turunlah risiko untuk diabetes. 1. Yang kedua, karena porsi sayurnya meningkat, nah, saya tetap merasa kenyang karena serat itu nanti akan di dalam tubuh itu akan menjadi komponen yang bulky. Ya, akan membuat komponen seperti gel di dalam serat, di dalam tubuh, di dalam pencernaan kita. Sehingga dia akan lebih lama di dalam dicernanya proses lambung di dalam menghancurkan semua makanan itu akan relatif lebih lama ketika kita mengonsumsi lebih banyak serat. Nah, maka saya merasa lebih cepat kenyang, kenyangnya juga bertahan lama, maka saya tidak punya keinginan untuk ngemil. Saya tidak punya keinginan untuk craving, untuk lebih makan lebih banyak lagi. Sehingga saya bisa mengendalikan berat badan saya melalui asupan makan setiap hari. Gitu. Itu salah satu terapi untuk menurunkan berat badan adalah dengan peningkatan asupan serat. Nanti kita juga akan diskusi tentang hal itu. Nah, kita akan masuk teman-teman sekalian ke komponen yang pertama, yaitu adalah IDF, Insoluble Dietary Fiber, jadi serat makan yang tidak larut di air. Sama seperti namanya, kita nggak bisa memproses, kita tidak bisa
mencernanya, namanya juga insoluble. Tapi meskipun insoluble dietary fiber, dia tetap memberikan manfaat di dalam kesehatan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, apapun yang kita konsumsi hari ini, gitu ya, apapun yang teman-teman konsumsi hari ini, dengan adanya kandungan insoluble dietary fiber, itu bisa membantu untuk makanan-makanan yang kita konsumsi itu bisa melewati sistem saluran pencernaan dengan baik. Karena tidak larut di dalam air, insoluble dietary fiber justru memiliki kemampuan untuk menyerap air. Jadi teman-teman bisa bayangkan seperti spons busa. Ketika mau membersihkan piring misalnya, ya, spons yang kering itu kalian akan lewatkan pada mangkok We cannot. Vira, ada apa? Gimana? Apakah suara saya tidak bisa terdengar dengan baik kah? Gimana? Apakah suara saya tidak terdengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Ya, ini kok soalnya Vira menyampaikan sesuatu. Saya pikir suara saya tidak jelas. Oke, saya ulangi ya. Di sini doesn't dissolve in water, but it absorb water. Serat ini, insoluble dietary fiber ini tidak bisa larut di dalam air. Karena tidak bisa larut di dalam air, dia justru punya kemampuan untuk menyerap air. Jadi teman-teman bisa analogikan kalau misalnya kalian punya satu mangkuk air gitu ya, satu mangkuk air yang satu mangkok tersebut itu mau kalian cuci dan ada airnya misalnya. Dengan punya spons kering. Nah, ketika dengan spons kering itu maka banyak air yang akan terserap di dalam spons tersebut, termasuk barangkali di situ ada minyak, di situ ada ada sisa makanan yang lain, itu akan mudah untuk dapat dilarutkan. Dan di dalam spons itu terserap airnya juga. Ini sama seperti serat di dalam tubuh, khususnya serat yang IDF. IDF ini akan menyerap air dan kemudian dia akan meningkatkan Stolz bulk. Stolz bulk itu maksudnya adalah massa dari feses, gitu. Massa dari feses. Karena dia akan menjadi bulky, ya fesesnya, feses kita, kotoran kita itu akan menjadi lebih besar ukurannya, tetapi tidak keras. Besar, ada teksturnya, tetapi tidak keras. Itu akan mempermudah di dalam proses pengeluarannya, gitu. Karena memang di sini disampaikan semakin bulky feses kita, semakin mudah untuk dikeluarkan. Dibandingkan ketika feses kita keras atau justru ketika mengalami permasalahan lain, misalnya sampai jadi konstipasi. Nah, feses menjadi keras itu karena kandungan air di dalam feses tersebut itu sangat kecil. Maka dia menjadi susah untuk dikeluarkan. Malah jadi beberapa orang yang fesesnya keras itu ketika dikeluarkan dia harus mengejan dengan kuat. Ketika mengejan dengan kuat itu justru akan melukai saluran anus yang itu sebenarnya saluran yang sangat lembut. Nah, itu malah justru jadi luka. Nanti ketika luka bisa berisiko terjadinya infeksi. Gitu. Maka dari itu konsumsi serat khususnya IDF, konsumsi serat yang cukup itu akan membuat tekstur dari feses kita itu tidak kayak orang diare gitu ya, tidak cair. Dia tidak keras, tetapi bertekstur sehingga mudah sekali dikeluarkan. Ketika dikeluarkan dengan mudah, maka dia akan membantu membersihkan saluran pencernaan. Dari apa? Dari berbagai macam hal yang kita konsumsi dan itu mungkin tidak sehat. Gitu. Jadi serat itu sangat membantu untuk membersihkan saluran pencernaan karena dia menyerap air. Gitu. Nah, di sini ada
ada keterangan bahwa kalau kamu, ya barangkali di sini ada 2021, ada kalian yang mengalami konstipasi, buang air besar itu tidak teratur. Atau bahkan mungkin buang air besarnya adalah diare. Sebentar ya. Halo, selamat siang. Iya, ini dia, nggak ada Mbak Ulang. Mbak Ulang, nggak ada salah sambung. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian di sini, atau barangkali ada teman kalian yang bertanya, atau mungkin ada keluarga kalian gitu ya, yang mengalami konstipasi. Buang air besarnya tidak teratur, barangkali 1 hari 1 kali, 2 hari 1 kali, atau bahkan mungkin seminggu 1 kali misal, tidak teratur. Keras, atau bahkan mungkin justru diare. Nah, maka kalian bisa mendapatkan manfaat dari makanan-makanan yang mengandung insoluble dietary fiber. Nah, apa sih makanan yang mengandung IDF? Ini teman-teman sekalian, bahan makanan yang kaya akan IDF. Yang pertama adalah kacang, kacang-kacangan. Tidak hanya kacang tanah gitu ya. Kacang merah, terus mulai dari kacang hijau juga bisa, biji-bijian. Terus ada serealia seperti gandum, atau bahkan mungkin beras, tapi beras yang beras namanya beras sosoh gitu. Jadi beras tumbuk. Kalau teman-teman beli di pasar gitu atau di supermarket yang sudah dalam dikemas seperti itu, yang kita sering aromanya wangi, putih bersih, itu beras sudah beras giling. Ya, kandungan seratnya sudah hilang banyak karena serat IDF-nya itu paling banyak justru ada di brandnya, ada di kulit arinya. Nah, kalau orang Indonesia zaman dulu gitu dari padi yang sudah kering, dia setelah dijemur dia tumbuk itu, bukan digiling. Ya, kita kan sekarang digiling, tapi kalau dulu ditumbuk. Nah, dengan ditumbuk kulit arinya itu masih ada. Nah, disitulah sebenarnya serat. Nah, kita kalau pakai giling kulit arinya itu lepas bareng sama seperti produk jadi kayak bekatul. Nah, itu justru sebenarnya mengandung serat yang sangat baik, tetapi kalau di kita banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak gitu ya. Meskipun di beberapa supermarket itu bekatul instan itu ada. Itu bisa dikonsumsi sekarang tinggal dalam sasetan gitu, tinggal dikonsumsi terus nanti manfaat dari kesehatan dari bekatul itu kita dapatkan. Atau dari beberapa jenis vegetable kayak cauliflower, kayak bunga kol atau kembang kol, kentang, atau bahkan mungkin kacang hijau. Itu 80 di yang sana, lemari yang sana, lemari sana. Yang utara. Ya, bukan, yang utara. Nah, insoluble dietary fiber juga ditemukan di dalam aneka sereal, ya, kulit sereal juga, biji-bijian gitu, termasuk sayur dan buah. Biji sayur ataupun buah seperti di sini digambarkan ada mentimun, itu juga kaya akan serat tidak larut. Nah, ini teman-teman sekalian, saya tadi kasih contoh tentang penyakit namanya divertikulosis dan hemoroid, ya. Di sini insoluble dietary fiber itu karena membuat tekstur dari feses ya softer tapi bulky, ya, lebih lembut tetapi dia ukurannya lebih besar, ya, tidak encer, ya, tidak keras tidak encer, tapi bulky tapi lembut. Nah, karena teksturnya sedemikian rupa, maka itu bisa membantu mencegah adanya munculnya luka atau munculnya divertikula. Nah, ini adalah saluran pencernaan kita yang mengalami luka sehingga terjadi lesi, dan ini risiko besar munculnya perdarahan. Gitu. Nah, di sini juga sama teman-teman sekalian. Ini adalah lubang anus kita. Ya, ketika seseorang mengalami asupan seratnya kurang begitu baik, di sini sebenarnya ada pembuluh darah vena. Ya, ini yang teman-teman bisa lihat.
Ada pembuluh darah vena. Orang yang normal ya pembuluh darah venanya ukurannya normal. Tapi untuk beberapa kondisi tertentu, pembuluh darah venanya ini mengalami pembengkakan. Nah, inilah yang disebut dengan wasir, ambeien, atau hemoroid. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau teman-teman pengen lihat seperti apa, barangkali belum pernah ya gitu ya. Kalian mungkin pernah lihat orang tua varises gitu ya, kakinya. Itu pembuluh darah venanya mengalami pembengkakan. Karena aliran darahnya tidak lancar. Itu sama dengan itu, dengan varises, tetapi lokasinya di lubang anus seperti itu. Nah, di vertikulum, ya, di sini disampaikan bahwa ini itu sangat menyakitkan gitu ya, karena memang bisa luka juga gitu. Ketika ini muncul ketika apa yang kita konsumsi itu merupakan makanan-makanan yang memiliki sifat atau potensi menimbulkan peradangan atau inflamasi. Makanan-makanan yang memicu proses inflamasi adalah makanan-makanan yang mengandung lemak yang jenuh atau lemak trans. Nah, biasanya makanan yang digoreng itu adalah salah satu faktor risiko munculnya divertikulosis di beberapa penderita. Itu adalah makanan-makanan yang digoreng. Nah, kalau dulu ada pendapat bahwa untuk kondisi divertikulosis, untuk kondisi hemoroid ini, seseorang itu justru harus mengurangi asupan serat. Dikhawatirkan dengan adanya serat malah melukai. Nah, malah tidak menyembuhkan. Nah, itu dulu. Sekarang hasil penelitian menunjukkan bahwa justru divertikulosis dan hemoroid itu faktor risiko utamanya justru karena kita kekurangan serat. Nah, maka orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu bagus jika dia meningkatkan asupan seratnya. Ya, akan mengalami perbaikan kondisi. Oke. Nah, manfaat lain dari IDF karena dia membantu membersihkan tubuh, membantu membersihkan saluran pencernaan dari apa yang kita konsumsi. Barangkali kita makannya sembarangan. Barangkali kita suka banget nih makan gorengan. Barangkali kita kalau makan gorengan, sekarang minyak mahal, sehingga minyak yang dipakai pun digunakan berulang kali gitu. Itu menjadi kebiasaan yang kurang bagus. Nah, maka ketika seseorang mengonsumsi seperti itu, nah, memiliki risiko yang besar untuk munculnya kanker di dalam saluran pencernaan, khususnya kolon atau usus besar. Nah, maka dari itu di sini disampaikan bahwa kalau kita konsumsi serat yang cukup, itu bisa membantu membersihkan tubuh dari substansi beracun, substansi yang menyebabkan inflamasi tadi. Nah, ini akhirnya membuat pencernaan kita relatif lebih bersih, relatif lebih terjaga dari iritasi atau luka atau dampak yang disebabkan karena munculnya sel kanker misalnya, atau kondisi-kondisi yang lain karena konsumsi kita yang tidak sehat. Nah, itu adalah manfaat lain dari IDF. Manfaat selanjutnya tadi sudah disampaikan juga bahwa IDF bisa membantu menurunkan berat badan buat kita yang sedang dalam program penurunan berat badan melalui peningkatan asupan serat. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa serat itu tidak mengandung kalori. Ya, yang mengandung kalori adalah karbohidrat polisakarida yang memang bisa digesti menjadi sukrosa, akhirnya nanti bisa menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Itu bisa mengandung kalori, bisa dimetabolisme. Nah, karena dia tidak mengandung kalori, tetapi serat itu bisa meningkatkan atau memicu rasa kenyang, ya, fulfilling. Kenapa bisa memicu rasa kenyang? Karena tadi di depan kita sudah sampaikan bahwa serat IDF ini akan menyerap air. Karena menyerap air, maka ada tekstur yang bulky, ya, seperti kalau teman-teman mengonsumsi agar-agar. Nah, tekstur seperti agar-agar itulah yang akan membuat kita menjadi relatif lebih kenyang lebih lama. Atau di sini disampaikan
provides rasa kenyang gitu ya dari konsumsi serat yang cukup. Itu tadi IDF. Yang berikutnya adalah SDF, soluble dietary fiber. Jadi kelompok serat yang larut di air. Nah, ini adalah kelompok serat yang dissolve in water, yang larut di dalam air. Pada akhirnya juga akan membuat seperti bentuk seperti gel, gitu ya, berbentuk seperti gel. Karena berbentuk seperti gel pada akhirnya di dalam pencernaan kita, maka digesti yang ada di dalam pencernaan kita jauh lebih lambat. Ketika digesti jauh lebih lambat, maka risiko untuk kanker juga akan lebih turun. Nah, ini ada beberapa jenis serat yang masuk di dalam kategori SDF. Nah, selain dia akan membuat substansi menyerupai gel, gitu ya, berbentuk seperti gel, SDF ini perbedaan utamanya dengan IDF adalah SDF ini bisa dikonsumsi dalam tanda kutip oleh bakteri yang ada di dalam pencernaan kita. Kita sebut bakteri tersebut karena memberikan dampak kesehatan menjadi disebut dengan bakteri probiotik. Nah, teman-teman tentu sering dengar tentang probiotik. Kita nanti materi tentang probiotik pun ada di pertemuan berikutnya ya. Kita bicara tentang hal itu lebih jauh ya. Apa perbedaan antara probiotik dengan prebiotik? Nah, kalau cara cara gampang dalam menjelaskan itu adalah probiotik O maka organismenya. Jadi organismenya atau mikroorganismenya adalah probiotik, bakterinya adalah probiotik. Kalau prebiotik itu E ya, prebiotik. Kalau it. Nah, kalau saya menghafalkannya seperti itu. Jadi makanan untuk bakteri. Nah, makanan untuk bakteri adalah serat. Maka dari itu, kalau kita konsumsi susu dengan probiotik, yogurt dengan probiotik, atau suplemen probiotik, gitu ada banyak gitu ya, yang botolnya kecil, saya minum 2 atau berbagai merek yang lain, pastikan bahwa kita juga menyediakan prebiotik secara cukup. Kalau kita hanya mengonsumsi probiotik saja, ya dia tidak bisa tumbuh, dia tidak bisa berkoloni di dalam tubuh kita. Nah, karena dari itu kita perlu konsumsi sumber serat juga, khususnya serat SDF. Nah, probiotik tadi ketika mengonsumsi prebiotik di dalam tubuh kita, mereka akan menghasilkan apa yang disebut dengan asam lemak tidak jenuh. Gitu ya. Nanti kita akan sampaikan setelah slide ini. Akan difermentasi itu tadi, serat-seratnya itu akan difermentasi oleh bakteri tersebut. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya banyak banget teman-teman. Inilah serat yang memberikan manfaat di dalam penurunan kolesterol. Inilah serat yang membantu menurunkan glukosa darah. Inilah serat yang bisa membantu menurunkan dari atau meningkatkan dari sensitivitas insulin. Nah, ini adalah serat SDF itu tadi. Gitu ya. Itu ditemukan di sereal, ada di wortel, ada di apel, jeruk, ada di oats, gandum, nah gitu ya, aneka macam buah dan kacang. Nah, padahal jadi ketika kita mengonsumsi buah, ketika kita mengonsumsi sayur, di sisi lain dia juga sebagai sumber SDF, di sisi lain juga sebagai sumber IDF, ya, memberikan manfaatnya masing-masing. Nah, kalau tadi IDF itu lebih ke arah bisa membersihkan saluran pencernaan dari zat-zat karsinogen gitu ya. Nah, perbedaannya adalah ini. Kalau yang SDF ini jauh lebih di dalam kaitannya dalam mengendalikan kadar kolesterol darah. Nah, di sini disampaikan teman-teman sekalian latar belakangnya tentang SDF. Kadar kolesterol itu dianggap baik gitu ya, dianggap normal, menjadi target gitu, menjadi angka yang diharapkan itu ketika kadar kolesterol itu, kolesterol total khususnya itu di bawah 200. Itu kadar kolesterol yang diharapkan. Ya.
Kenapa? Ketika kadar kolesterolnya di bawah 200, maka itu juga berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan akhirnya bisa membantu kita turun risiko dari inflamasi atau peradangan. Ya, risiko dari penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit-penyakit jantung koroner misalnya. Nah, hepar ini organ hati itu akan mengubah kolesterol yang ada menjadi asam empedu, kemudian asam empedu tadi itu akan dikeluarkan lewat feses. Nah, gitu. Jadi akan dikeluarkan asam empedu tersebut. Ketika kolesterolnya tinggi, memang akan diproduksi juga menjadi asam empedu, tetapi kemudian juga akan diproduksi kembali menjadi kolesterol. Namanya nanti ada sintesis endogen, kolesterol endogen. Nah, itu yang menyebabkan kolesterol itu tadi akan kalau levelnya tinggi, kalau kadarnya tinggi, maka dia akan menumpuk di pembuluh darah, gitu ya. Ketika saluran pembuluh darah kita itu penuh dengan kolesterol, itu karena tidak bisa dibawa ke hepar semuanya. Jadi pembuluh darah itu pada akhirnya semuanya akan lewat ke hepar. Nah, untuk kalau ada kolesterol ya kolesterolnya akan dibawa ke hepar. Kalau saking banyaknya sampai tidak bisa dibawa ke hepar dengan semuanya, maka kolesterol tersebut akan banyak tersisa di pembuluh darah. Nah, ketika di pembuluh darah ada kolesterol, itu akan menjadi inflamasi. Pembuluh darahnya akan sobek sedikit, namanya lesi. Nah, kolesterol bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah itu tadi. Nah, disitulah nanti akan terbentuk inflamasi, muncullah namanya plak kolesterol. Ya, plak kalau mungkin pernah dengar tentang itu. Itu bukan inti dari mata kuliah kita sebenarnya, ini just to know untuk bisa masuk ke dalam manfaat dari serat. Nah, ketika seseorang muncul plak dari kolesterol, maka plak tersebut akan menyumbat pembuluh darah. Kalau menyumbatnya ada di pembuluh darah arteri koronaria, jadi ada 2 arteri koronaria di sini yang mendarahi jantung, jadi biar jantungnya bisa tetap bekerja. Kalau dia memblok karena menyumbat karena ada plak kolesterol, maka jantung tidak bisa bekerja dengan baik karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dari arteri koronaria. Pada akhirnya suatu saat nanti jantung bisa berhenti karena mati selnya, tidak bisa bergerak kembali. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Nah, sering kita temukan orang-orang habis olahraga, ditemukan meninggal di tengah kegiatan. Nah, ini kebanyakan mereka mengalami arteri koronaria yang tersumbat. Ini kalau di jantung. Kalau sumbatannya ini ada di otak, muncul kondisi yang disebut dengan stroke. Nah, ya kalau teman-teman keluarga atau ada tetangga atau yang pernah dengar tentang stroke itu karena ada penyumbatan pembuluh darah di otak. Karena otaknya tidak bisa mendapatkan pasokan oksigen, pasokan zat gizi dari pembuluh darah karena tersumbat. Gitu ya. Nah, serat khususnya yang larut air itu bisa mengikat kolesterol melalui asam empedu yang dihasilkan tadi dari hepar. Ketika asam empedu diikat oleh serat, maka asam empedu akan dibuang lewat feses. Ya, karena asam empedunya banyak yang habis diserap oleh serat untuk dibuang ke feses, maka hepar akan memproduksi asam empedu yang baru. Untuk memproduksi asam empedu yang baru, hepar akan mengambil kolesterol-kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah. Maka dari itu, semakin banyak, semakin sering asam empedu itu dibuang ke dalam feses melalui serat, maka semakin rendah kadar kolesterol di dalam darah. Makalah akan semakin sehat. Angka normalnya di bawah 200. Gitu. Jadi orang-orang yang mengalami stroke, orang-orang yang mengalami penyakit jantung koroner itu bisa dicegah kambuhnya. Nah, mereka bisa punya kesempatan untuk 2 kali, 3 kali serangan jantung ataupun stroke.
Di serangan jantung yang kedua, di serangan stroke yang kedua itu biasanya sifatnya fatal, artinya mengancam nyawa. Jadi kalau sudah pernah kena stroke, sudah pernah kena serangan jantung, maka prepare dengan baik. Jaga kehidupan, jaga pola makan dengan baik, karena ketika suatu saat nanti kita nggak tahu kapan akan ada stroke serangan yang kedua, kapan akan ada penyakit jantung koroner yang kedua. Kalau itu muncul, itu akan mengarahkan ke bahkan ya sifatnya ke kematian fatal. Gitu ya. Di sini disebutkan teman-teman, serat itu, ya ini salah satu penelitian, serat yang ada di dalam oats gitu ya, itu lebih efektif menurunkan kadar kolesterol dibandingkan serat yang ada di dalam gandum, tepung gandum. Artinya apa? Ketika dalam bentuk yang utuh, dalam bentuk yang lebih kompleks, itu akan lebih mudah menyerap kolesterol. Misalnya seperti beras, gitu ya. Beras yang ditumbuk tadi kan itu masih kompleks tuh, dibandingkan dengan misalnya tepung beras, gitu ya. Dia lebih sederhana lagi bentuknya. Nah, maka lebih mudah itu oats lebih menyerap lebih efektif di dalam menyerap serat dan membuangnya melalui feses. Gitu. Nah, di sini ditemukan juga ada kandungan pektin di dalam apel, khususnya kulit apel, gitu ya. Jeruk, ada buah plum juga akan memberikan dampak yang sama, menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Ini menjadi informasi yang baik buat teman-teman sekalian bahwa prevalensi orang yang mengalami permasalahan penyakit jantung koroner tadi itu di sekitar kita banyak banget. Orang-orang yang berisiko juga banyak banget ya. Maka dari itu kita sebagai tenaga calon nutrisionis ya, sekarang kalian masih kuliah, ini bisa mengajak orang untuk meningkatkan asupan seratnya. Lewat apa? Paling mudah lewat buah. Paling mudah lewat sayur. Atau mungkin kalau misalnya tidak suka konsumsi sayur dan buah, juga bisa lewat sumber serealia, lewat kacang-kacangan, lewat biji-bijian. Dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhannya, itu bisa relatif lebih sehat. Oke. Nah, tadi disampaikan tentang fermentasi dari serat. Nah, serat tadi ketika ketemu oleh probiotik, ya, serat ini akan difermentasi oleh probiotik. Nah, hasil dari fermentasi tersebut ada beberapa. Yang pertama akan memproduksi massa feses, gitu ya. Yang kedua akan memproduksi gas atau udara, atau disebut flatulence. Flatulence itu kentut, ya. Itu bahasa medisnya kentut itu flatulence. Jadi kalau kita terlalu banyak makan serat, ya memang betul gasnya akan semakin banyak. Inilah yang menyebabkan kenapa sih kita konsumsi kacang-kacangan itu menjadi gampang kembung gitu. Terus bersendawa terus atau bahkan mungkin kentut terus, itu karena memang produksi gasnya banyak. Produksi gas banyak karena memang kandungan seratnya tinggi gitu. Dan yang bermanfaat adalah justru produksi asam lemak rantai pendek, ya, SCFA, ya, asam lemak rantai pendek. Ada empat asam lemak rantai pendek: butirat, asetat, propionat, valerat. Ya, asam butirat, asam asetat, asam propionat, asam valerat. Ini memberikan dampak yang sangat baik bagi kesehatan kita. Apa manfaat dari diproduksinya asam lemak rantai pendek? Ada 3. Mulai dari meningkatkan sistem imun, terus memperbaiki kondisi atau lingkungan di dalam kolon. Jadi kalau lingkungan di dalam kolon itu bagus, ideal, maka probiotik itu bisa tumbuh dengan baik. Ketika probiotik tumbuh dengan baik, maka probiotik akan menekan bakteri-bakteri patogen. Itu kalau bakteri yang memberikan manfaat kesehatan itu namanya probiotik. Kalau bakteri yang menyebabkan penyakit namanya patogen. Bakteri-bakteri patogen. Ya, ketika bakteri probiotiknya itu hidup dengan baik di dalam pencernaan kita, maka bakteri patogen ini akan kehilangan tempat, ya, akan tergusur, sehingga risiko kita untuk terkena penyakit karena adanya bakteri patogen itu justru lebih rendah, gitu ya.
Nah, yang berikutnya SCFA ini juga bisa membantu menstabilisasikan atau menormalkan kadar glukosa darah, khususnya ketika kita makan. Nah, ini karena membantu untuk kontrol kontrol glukosa ataupun juga meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, di sini disebutkan teman-teman sekalian, SCFA ini akan menekan pembentukan kolesterol oleh liver, oleh hepar. Tadi disampaikan bahwa kolesterol itu ada dari makanan, ya, itu eksogen. Ada kolesterol juga yang endogen, dari produksi dari dalam tubuh, diproduksi oleh hepar. Diproduksi dari apa? Dari kolesterol juga. Jadi cuma didaur ulang. Nah, kenapa didaur ulang? Nah, ini karena tubuh itu sayang banget sama kolesterol, sayang banget sama lemak. Kenapa? Ya lemak itu penting. Lemak itu bahan baku enzim sama hormon, lemak dan protein. Maka dari itu, karena itu penting, susah untuk dikeluarkan. Bahkan tadi disampaikan ada yang namanya siklus enterohepatik, dari saluran pencernaan masuk ke hepar, ke darah, ke pencernaan lagi, ke hepar lagi. Jadi cuma di siklus berkali-kali gitu terus. Sedangkan kita makan nggak pernah berhenti. Jadi akan bertambah-tambah terus. Nah, maka caranya adalah selain mengendalikan apa yang kita konsumsi, kita tingkatkan pembuangan lemak. Jadi kadar lemak kita di dalam darah itu tetap terkontrol. Itu untuk mengetahui kadar kolesterol kita tuh di dalam tubuh kita seperti apa, kita bisa lihat dari darah kita. Gitu. Nah, ini contoh-contoh sayuran, contoh-contoh buah, contoh-contoh bahan makanan yang mengandung serat dan berapa jumlahnya per 100 gram. Ya, jadi di sini disebutkan ada serat yang dari kelompok serealia, gitu ya. Di sini membantu untuk menurunkan asupan zat gizi, lebih rendah zat gizinya, ya, karena memang di sini banyak zat anti gizi. Zat anti gizi kan apa maksudnya zat anti gizi? Ya, kita tahu bahwa di dalam komponen-komponen tersebut ada zat yang mengganggu proses metabolisme zat gizi. Ya, zat anti gizi misalnya kalau di sayuran kayak misalnya bayam, gitu ya. Bayam itu ada oksalat, ada fitat, ada kafein di dalam produk-produk seperti teh atau kopi, itu zat anti gizi. Ada tanin, itu zat anti gizi, karena dengan adanya itu metabolisme di dalam tubuh, vitamin dan mineral khususnya itu malah justru terganggu. Itu adalah zat anti gizi. Nah, serat-serat juga tergantung pada buah-buahan dan sayur. Di sini mengandung, selain serat juga mengandung fitonutrien, ya, merupakan komponen antibiotik. Kita nanti akan bicara tentang antibiotik juga di pertemuan selanjutnya. Juga mengandung vitamin, juga mengandung mineral. Ya, teman-teman bisa lihat nih, kalau alpukat 1/4 itu baru mengandung 6,5 gram seratnya. Apel baru mengandung 4 gram. Nah, sedikit ya. Nah, kebutuhan kita berapa? Di sini. Kita setiap hari, ya, saya dan teman-teman ini setiap hari, laki-laki ataupun perempuan, kebutuhannya itu sekitar 32 sampai 37 gram per hari. Kita coba hitung. Misalnya tadi kita makan pakai buncis gitu ya. Sarapan atau makan siang pakai buncis. Ya, 100 gram buncis ya di sini sudah dalam bentuk matang. 100 gram buncis ya, itu hanya mengandung 3 gram serat. 100 gram sayur matang itu sekitar 1 gelas belimbing. Gelas bening belimbing itu penuh tanpa kuah. Ya, kita bisa bayangkan, banyak itu, 1 genggam, hampir sekitar 1 genggam. Satu porsi kita biasanya kita sekitar 100 gram kalau kita beli di warung. Ya, satu centong gitu sekitar 100 gram. Kurang dikit. Kalau kebanyakan kuah tentu akan lebih rendah lagi. Itu baru mengandung 3. Padahal kita butuh 32 sampai 37. Ya. Tapi kan saya makannya 3 kali sehari, Pak, misalnya itu. Oke. Kamu makan pagi pakai apa?
Makan siang pakai apa? Misalnya pakai brokoli. 100 gram juga sekitar 1 gelas itu matang ya, brokoli matang. Itu juga ternyata hanya sekitar 3 gram. Oh, pakai bayam. Ya coba. Masih ditingkatkan masih 3,7. Taruhlah pagi hari makan siang, makan malam kita pakai buncis, bayam sama brokoli. Ini baru menyumbang 10 gram serat. Ya, kalau kita hanya konsumsi lewat sayur saja. Padahal ini adalah barisan buah dan sayur yang relatif banyak mengandung serat, yang banyak di dalam menu kita sehari-hari. Nasi ada nggak Pak? Ada, tapi jumlahnya kecil banget, lebih kecil lagi dari 1, 0, sekian. Jadi kalau kita makan nasi, makan sayur, makan buah, kalau makan buahnya jarang misalnya, hanya nasi sama sayur saja, ya nggak seberapa. Oh, nasi sayur sama telur, Pak. Nah, kan telur tidak mengandung serat. Yang mengandung serat hanya nabati saja. Nah, ini yang menyebabkan teman-teman sekalian, asupan sayur dan buah di Indonesia per 2018 itu hanya 4-5% saja masyarakat Indonesia yang cukup sayuran dan cukup buah setiap hari. Ya, dampaknya apa? Ya banyak dari kita yang pada akhirnya kolesterolnya tinggi, hipertensi, diabetes, kasus penyakit kanker juga banyak, ambeien juga banyak di kita. Ya karena asupan seratnya kurang. Bisa dilihat dari sayurnya kurang gitu. Nah, kalau mau ini misalnya contoh-contohan biji-bijian ya. Kalian bisa melihat di sini sumber-sumber serat yang cukup tinggi. Kalau mau lihat lebih tahu lebih banyak, teman-teman bisa membuka TKPI, gitu ya. Tentu sudah diajari di mata kuliah yang lain tentang tabel komposisi pangan Indonesia. Di situ sudah ada fibernya itu berapa per 100 gram, gitu. Jadi kalian bisa kalau gitu bisa berpikir kalau gitu saya setiap kali makan sekarang harus ada buah nih. Gitu. Saya kalau sekali makan harus ada sayur nih. Gitu. Tadinya mungkin buah cuma sehari sekali, bahkan mungkin 2 hari sekali ada buah. Itu pun jumlahnya mungkin nggak banyak. Nah, ini bisa diperbaiki lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, melihat karena asupan serat kita itu kurang, nah banyak produsen suplemen serat. Nah, di sini disampaikan karena tadi serat itu, ya ini ada cautionnya, serat itu bisa mengganggu metabolisme mineral. Ketika jumlahnya terlalu banyak, serat itu justru bisa mengganggu metabolisme mineral karena serat akan menyerap mineral juga. Air dan mineral itu akan diserap dan dibuang ke seluruh tubuh, keluar dari tubuh. Maka mineral tadi tidak sempat di metabolisme. Ketika kita mengonsumsi ikan, tapi di sisi lain kita juga mengonsumsi sayuran dalam jumlah banyak. Nah, maka kalsium, zat besi yang ada dari ikan itu bisa diserap oleh serat tadi kalau jumlahnya banyak. Gitu. Jadi malah memberikan dampak yang kurang baik gitu. Apalagi jika serat yang kita konsumsi itu bukan dari makanan, tapi dari suplemen. Ya, karena suplemen ini mengandung serat yang cukup tinggi. Gitu ya. Nah, di sisi lain karena seratnya tinggi di dalam suplemen ini, dia akan cenderung memproduksi gas. Gitu. Jadi memproduksi gas gitu. Jadi produksi gas ya flatulence itu justru banyak menyerang pada orang-orang yang mengonsumsi serat dalam jumlah berlebih, khususnya jika dari sumber suplemen. Nah, maka dari itu untuk bisa mencegah dampak yang kurang baik tadi, ketika kita misalnya diberikan preskripsi atau resep untuk mengonsumsi serat melalui suplemen, atau teman-teman punya kebiasaan mengonsumsi suplemen serat seperti ini, atau mungkin merek-merek yang lain, pertimbangkan juga untuk meningkatkan asupan air. Jadi biar airnya itu juga bisa mengimbangi apa yang sudah diserap oleh serat-serat ini tadi. Gitu ya, agar tidak menimbulkan permasalahan juga kalau terlalu banyak. Gitu.
Itu yang bisa saya berikan teman-teman sekalian tentang serat. Monggo kita buka diskusi, barangkali ada teman-teman sekalian yang mau bertanya terkait dengan serat ini di bidang kesehatan. Silakan. Oh, ada yang mau bertanya barangkali? Bapak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Altar. Saya masih kurang paham, Pak, tadi tentang hubungan diare dengan serat, apa kekurangan serat ya, Pak? Apakah serat itu kayak langsung mengangkut air secara banyak atau bagaimana gitu ya, Pak? Saya masih kurang paham, Pak. Terima kasih. Oke, baik Altar. Diare dengan serat seperti apa? Kita perlu tahu dulu nih, seseorang berisiko mengalami diare atau mengalami diare itu karena beberapa hal. Jadi kalau kita bicara tentang patofisiologi atau munculnya penyakit atau munculnya dampak karena kondisi tertentu itu, untuk diare itu muncul dari berbagai macam faktor penyebab. Penyebab paling banyak dari munculnya diare pada seseorang adalah ketika ada bakteri patogen di dalamnya. Misal, ketika Altar, saya ambil contoh kamu, Altar makan sembarangan di baratnya UGM, ya, di Jalan Kaliurang itu banyak sekali makanan-makanan di pinggir jalan. Mereka mencuci dengan tidak baik, mencuci hanya dengan ember, tidak dengan air mengalir. Piring hanya dicelupkan, terus ditiriskan, dipakai lagi, dicelupkan lagi, ditiriskan, dipakai lagi, seperti itu. Tidak semua orang yang berhadir di situ, yang makan di situ, itu dalam kondisi yang sehat. Banyak dari mereka itu mengalami masalah dengan hepatitis, mengalami masalah-masalah enterohepatis yang lain, ya, apa namanya, masalah-masalah radang di saluran pencernaan. Hepatitis misalnya, itu menular juga lewat makanan-makanan yang tidak sehat. Ketika Altar makan seperti itu, saat ini mungkin Altar sehat, tapi gara-gara makan kayak gitu, Altar menjadi terinfeksi bakteri E. coli, terinfeksi bakteri Salmonella, terinfeksi virus hepatitis. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu misalnya. Maka di pencernaannya Altar akan ada bakteri-bakteri tadi, bakteri-bakteri patogen tadi. Ketika asupan serat Altar ada bakteri tadi, misal sebelum tentang serat. Ketika ada bakteri tadi, maka akan memunculkan manifestasi klinik, ya, ada tanda gejala klinis, yaitu berupa diare. Diare menjadi salah satu tanda di bawah di mana tubuh itu berusaha untuk membuang bakteri-bakteri patogen tadi. Sama seperti kalau kita batuk, sama seperti ketika kita meler, sama seperti ketika kita bersin. Itu adalah mekanisme tubuh kita untuk membuang bakteri atau patogen atau mikroba asing. Itu adalah defensif dari tubuh kita. Maka kalau kita ada radang, kita batuk terus-menerus. Itu tujuan kita untuk membuang itu. Sama dengan ketika kita diare. Ketika di saluran pencernaan kita ada bakteri Salmonella misalnya, karena makan sembarangan, maka tubuh akan memicu reaksi, salah satunya adalah perut mual, mulas, terus diare. Itu adalah mekanisme bagaimana caranya agar bakteri tadi dibuang. Seluruhnya dibuang. Karena itu kenapa? Sebentar. Sinyal saya sudah barusan terganggu. Sudah terdengar lagi suara saya? Sudah, Pak. Nah, tadi sampai mana? Sistem defensif, jadi untuk membuang tadi, Pak. Oke. Cukup jelas tadi, Pak. Pas Ya, kalau putus-putus tadi kedengaran. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nanti kalau saya kasih tanda gini berarti saya ada notifikasi sinyalnya bermasalah. Oke, saya lanjutkan. Ada diare, itu adalah mekanisme tubuh untuk membuang bakteri-bakteri patogen. Itu mekanisme normal. Tetapi yang jadi masalah adalah dampak yang disebabkan karena mekanisme tersebut. Gara-gara diare, makanan yang belum dicerna itu dibuang.
makanan, zat gizi yang belum sempat terserap itu ikut terbuang. Cairan yang dikonsumsi dengan cukup sebenarnya itu ikut terbuang. Jadi orang mengalami dehidrasi. Jadi orang mengalami malnutrisi. Gitu. Ya itu yang tidak diharapkan dari munculnya diare. Nah, ketika kita mengonsumsi serat dengan cukup, serat akan membantu membentuk gel, akan menyerap air. Serat akan membersihkan saluran pencernaan, termasuk membersihkan, mengangkut, dan membuang bakteri-bakteri tadi. Nah, itu jadi disebutkan tadi tidak hanya bakteri altar, tapi justru toksik, toksin, racun, segala macam lemak-lemak, minyak, kolesterol, semua yang yang dari konsumsi kita, yang barangkali tidak semuanya sehat, itu bisa diikat oleh serat dan dibawa keluar karena serat tidak bisa diserap oleh tubuh. Serat hanya akan lewat saja. Seperti dari selang, diserat hanya akan lewat saja, membersihkan. Kalau kita tidak mengonsumsi serat, ya kotoran itu akan tetap ada. Toksik itu akan tetap ada. Toksin itu akan tetap ada. Nah, masalahnya, jangan pernah kita klaim kita sudah hidup dengan bersih dan sehat. Tidak ada toksik yang kita konsumsi, saya cuci dengan baik. Ingat, kita setiap hari makan, minum, kita nggak tahu apa yang ada di gelas kita itu bersih sepenuhnya atau tidak. Apa yang ada di cangkir, apa yang ada di sendok garpu, pisau, piring, apa yang kita konsumsi kalau kita beli es di pinggir jalan barangkali, apa yang kita masak kalau itu masaknya tidak sempurna, apakah itu bersih sepenuhnya, kita tidak tahu. Belum lagi kalau misalnya nih, ini misalnya kita mengonsumsi sate. Sate itu karsinogen betul, itu dari daging yang menjadi yang karsinogen itu justru bukan arangnya, tapi justru daging yang terbakar. Daging itu protein. Protein kalau terbakar dia menjadi namanya akan terbentuk namanya kok saya jadi lupa. Namanya itu protein kok saya jadi terdistraksi dengan ruang sebelah. Jadi ada produksi zat karsinogen karena protein yang terbakar tadi. Nah, ketika kita mengonsumsi sate, zat karsinogen itu tidak akan larut saja di dalam pencernaan kita terus terbuang. Tidak. Dia akan menempel di saluran pencernaan dan dia akan mengiritasi saluran pencernaan. Disitulah dia akan memutasi sel. Itulah mungkin nanti akan terbentuk menjadi sel-sel kanker. Maka disebut dengan karsinogenik. Genik itu artinya genik atau artinya memicu dari genesis, ya, menyebabkan, jadi menyebabkan kanker. Nah, ketika kita mengonsumsi serat dengan cukup, zat-zat karsinogenik, toksik, racun, lemak, minyak yang kita konsumsi itu jenuh dan yang lain, itu akan terbawa, terserap oleh serat dan itu akan dibuang keluar dari tubuh. Semakin kita teratur konsumsi serat sesuai dengan kebutuhan, ya, tidak berlebih, sesuai dengan kecukupannya, tadi 32 sampai 37, maka risiko untuk kanker, risiko untuk penyakit, risiko untuk diare, bahkan risiko untuk BAB-nya tidak teratur, itu bisa diturunkan. Altar bisa dipahami? Loh, malah altarnya pergi. Oke. Teman-teman yang lain, bagaimana? Bisa ditangkap, diterima dengan baik? Sinyalnya keputus lagi kah sinyal saya? Halo, cek suaranya. Barusan ada petir di dekat kampus, jadi langsung malah sinyalnya hilang, saya gantikan handphone ini. Sudah terdengar dengan baik kah? Sudah, Pak. Ya, tadi penjelasannya Altar apakah sudah bisa disampaikan sudah bisa disampaikan dengan baik, tersampaikan dengan baik kah? Atau Sudah, Pak. Sudah jelas. Terima kasih, Pak. Oh ya, ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo teman-teman sekalian. Ini serat menjadi isu yang penting karena kita masih konsumsinya masih sangat rendah. Ada barangkali yang tertarik atau justru punya pengalaman terkait dengan berat badan, manajemen berat badan, atau mungkin kolesterol, atau mungkin hal-hal yang lain,
Kalian boleh cerita? Ada yang mau cerita? Silahkan. Pak, izin bertanya. Silahkan, Gabri. Kan biasanya selai kacang itu diketahui tinggi kalorinya. Nah, tapi juga kacang-kacangan itu kan tinggi seratnya. Jadi kalau misalnya diet tinggi serat itu baik nggak mengkonsumsi selai kacang? Oh ya, Makasih, Pak. ya, terima kasih pertanyaannya Gabriela, bagus. Kenapa selai kacang tinggi kalori? Ya, itu pertanyaan pertama. Jawabannya adalah kacang mengandung lemak. Satu, lemak itu juga kalorinya tinggi. Ya, teman-teman sudah belajar menghitung kalori dari setiap bahan makanan. Lemaknya ada. Yang kedua, selai kacang diproduksi juga dengan tambahan gula. Maka kandungan gula juga di dalam selai kacang tinggi. Ketika kita mengonsumsi selai kacang dalam jumlah banyak, tentu asupan kalori kita juga bertambah banyak dari selai kacang. Yang ketiga yang sebenarnya perlu Gabriela dan teman-teman lain juga ketahui tentang selai kacang, ketika kita beli selai kacang yang kemasan ya, kecuali yang bikin sendiri, kayak saus kacang itu berbeda dibandingkan dengan selai kacang. Selain dengan tambahan gula, di situ juga ditambah dengan beberapa minyak lain tambahan lagi untuk meningkatkan rasa, meningkatkan tekstur dan yang itu yang sebenarnya kurang begitu baik. Yang disebut dengan diet tinggi serat itu justru tidak menggunakan bahan-bahan proses seperti itu. Ya, karena itu ya memang tinggi serat, tetapi itu juga mengandung glukosa atau mengandung gula yang tinggi juga. Diet tinggi serat itu lebih berfokus pada sumber-sumber serat yang relatif lebih alami. Misalnya meningkatkan asupan sayuran, meningkatkan asupan buah. Kalaupun dengan kacang itu tidak dikonsumsi dalam bentuk selai. Misalnya lewat produk-produk kacang seperti tempe. Itu kan produk kacang tahu, tapi tahu seratnya lebih sedikit dibandingkan tempe. Atau mungkin produk-produk fermentasi yang lain. Itu justru lebih baik dibandingkan produk kemasan yang ditambah dengan gula. Gitu. Itu produk diet tinggi serat. Gabriela, kok tahu tentang diet tinggi serat? Sudah belajar tentang diet tinggi serat kah? Belum, Pak. Cuman tadi sempat membaca gitu. Oh ya, apa yang dibaca sama Gabriela tentang diet tinggi serat? Cuman itu Pak, apa namanya? Tadi kayaknya ada sempat melihat di PPT ada apa diet fiber gitu Pak. Cuman gitu. Ya, nah kalau kenapa selai kacang juga bisa masuk di situ? Ya ada beberapa. Ini kan saya banyak ngambil dari jurnal ya dan buku literatur yang dari luar. Nah banyak budaya dari mereka itu makan utamanya itu dengan selai kacang sebagai side dish-nya atau sebagai kondimennya, sehingga tadi disebutkan selai kacang juga menjadi salah satu sumber serat. Tetapi orang kita di Indonesia itu jarang mengonsumsi selai kacang sebagai sumber protein. Gitu. Kita mengonsumsi selai kacang sebagai pendamping saja ketika kita mengonsumsi roti. Bukan untuk konsumsi yang rutin setiap hari. Tipikal masyarakat kita, tapi masyarakat luar mereka mengonsumsi serealia, mengonsumsi roti sebagai sumber karbohidrat itu didampingi dengan selai kacang. Sehingga konsumsi selai kacang di luar ya, di luar Indonesia khususnya itu memang tinggi. Gitu. Jadi maka menjadi salah satu bentuk sumber serat juga bagi kelompok mereka. Tapi apakah kita juga cocok untuk itu ya? Itu nanti kalian sudah belajar tentang sosioantropologi belum ya? Belum ya? Sudah belum ya? Semester ini atau kapan? Antropologi atau sosioantropologi? Sudah atau Baru pengantar antropologi. antropologi. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan tertentu, masyarakat tertentu, budaya tertentu itu memiliki kebiasaan makan tersendiri. Nah, kebiasaan makan di masyarakat tertentu belum tentu bisa diterapkan dengan baik. Ketika di sana memberi manfaat, belum tentu di sini juga akan memberi manfaat karena kita punya karakteristik yang berbeda. Gitu. Misalnya di mereka lebih sering mengonsumsi kentang ataupun roti ataupun serealia, sedangkan kita makanan utamanya nasi.
itu nanti dampaknya berbeda di dalam tubuh dalam kaitannya sama produksi glukosa misalnya gitu. Misalnya lagi mereka yang budaya di luar itu menu makannya lebih banyak sumber protein hewani dibandingkan karbohidratnya. Jadi porsi protein hewaninya itu lebih tinggi. Nah, sedangkan di kita protein hewani khususnya itu porsinya kecil. Kita lebih di dalam menu kita itu lebih mengutamakan makanan pokok nasi misalnya kita. Nasi sama tempe, nasi sama sayur, nasi tempe sayur, nasi sayur sama telur gitu. Berbeda dengan di luar di mana mereka bisa mengonsumsi roti mungkin tidak seberapa, kentang mungkin tidak seberapa, misalnya serealia mungkin tidak seberapa, tapi justru aneka macam daging, aneka macam sosis dan olahan-olahannya porsinya jauh lebih banyak. Itu memang budaya makannya berbeda. Dampaknya nanti di dalam tubuh mereka nggak masalah, tapi ketika itu kita terapkan itu jadi masalah. Gitu. Itu karena memang metabolisme juga berbeda. Nanti kita bicara tentang itu di mana ya? Paling mata kuliah saya nanti di depan di semester 6 ada isu diet. Kita bicara itu. Lebih bisa bicara itu. Gitu. Gabriela bisa membantu menjawabkan? Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi barangkali teman-teman yang penasaran atau punya pertanyaan terkait kesehatan secara umum yang dihubungkan dengan asupan serat gitu. Kita bisa berdiskusi banyak nih tentang serat. Gitu. Saya, Pak. Siapa? Saya Petronella, mau bertanya, Pak. Oh, bukan Gabriela ini ya. Petronella, silakan. Ya. Jadi masih terkait sama selai kacang. Jadi saya itu salah satu yang mengonsumsi setiap hari karena kayak campur di oatmeal gitu, Pak. Tujuannya tuh sebenarnya awalnya itu kan oatmeal kan hambar gitu ya, Pak. Kalau misalnya cuma dicampur sama air panas. Jadi saya campur sama selai kacang. Sebenarnya juga tujuannya itu untuk mengganti pola makan saya kan karena itu rendah kalori. Berarti kalau ditambah selai kacang itu jadi sama aja ya Pak? Berarti kalorinya kan juga gitu atau bagaimana Pak? Terima kasih. Nah, ya, saya tertarik nih. Kamu, nah ini tolong terbuka jangan dimatikan jadi biar kita bisa ngobrol. Kamu mengonsumsi itu tujuannya untuk apa sekarang? Jadi gini Pak, dulu tuh sebelum pandemi itu saya kalau sarapan tuh kayak nasi goreng, terus habis itu nasi telur. Nah itu tuh bikin badan saya itu atur gitu ya Pak. Kemudian terus setelah pandemi ini jadi di rumah terus, jadi saya mengganti pola makan saya menggunakan oatmeal gitu Pak. Oke. Tujuannya untuk Menurunkan berat badan juga. menurunkan berat badan. Oke. Sudah berapa lama? Sebentar. Apanya? Untuk saya Pak. Bentar. Ya, mohon maaf sebentar saya barusan mendapatkan paket dari Bapak Satpam. Ya, tadi setelah menerapkan mencoba untuk mengganti dengan oats, apakah berat badannya sudah turun, Petronella? Turun Pak, puji Tuhan. Sorry, saya nggak dengar. Sorry, berapa? Gimana? Turun Pak, tapi awalnya itu oatmealnya cuma saya campur sama madu sama air panas sebelumnya. Nah, tapi karena saya ngelihat referensi dari Google dan YouTube, kemudian kok ada tambahan susu bubuk atau susu coklat tuh boleh, terus tambahan selai kacang juga boleh. Jadi saya mengganti dari yang dari madu itu jadi selai kacang, gitu Pak. Oke, sudah turun berapa kilogram dalam berapa panjang waktunya? Kalau dari 2020 ya Pak, sampai sekarang itu 6 kilo. Wah, mantap ya, sudah turun 6 kilo. Oke, saya ceritakan dulu ke teman-teman sekalian, buat kalian yang barangkali tertarik juga dengan manajemen berat badan. Ini menjadi salah satu topik yang expertise saya, karena saya di beberapa kegiatan membawakan materi tentang ini. Berat badan kalau mau diturunkan itu intinya adalah adanya dibuat tidak seimbang. Itu nanti bisa jadi turun. Tidak seimbangnya adalah dengan menurunkan apa yang dikonsumsi sehingga nanti dan meningkatkan apa yang dilakukan. Itu nanti berat badannya akan turun. Nah, gitu ya. Jadi diturunkan itu dulu.
Nah, untuk mengetahui seberapa besar sih saya harus mengonsumsi, misalnya teman-teman sekarang ini kan kuliah di gizi. Kalian punya keterampilan untuk menghitung kebutuhan energi. Sudah pernah diajari belum ya teman-teman sekalian di sini? Sudah pernah belajar? Diajarinya pakai rumus apa? Halo? Bisa ngomong? Ayo bisa ngomong. Saya tidak hanya ngomong saya tidak hanya tanya sama Petro saja, tapi ke teman-teman lain. Kalian sudah diajari cara menghitung kebutuhan energi atau belum? Sudah. Ya, pakai rumus apa? Karena ada begitu banyak rumus. Ayo. Kapan diajarinya, di mata kuliah apa, oleh siapa, belajarnya apa? Masa lupa? Baru semester 3 loh. Semester 3, semester 2 loh. Ayo. Saya mau tanya, tidak akan merecall. Saya tidak peduli dengan nilai kalian karena itu sudah keluar. Saya cuma mau tanya dulu, biar nanti apa yang saya jelaskan itu tidak mengganggu kalian. Pakai cara AKG, Pak. Pakai. Oh, selain AKG. BMR, Pak. Ya, pakai rumus apa? Ada yang Harris Benedict itu, Pak. Oke. Lalu Pakainya ada rumus cepat juga. Oh, pakai rumus cepat sama Harris Benedict. Oke. Saya sekarang mulai hari ini mengajak teman-teman semester 2 2021 gizi untuk tidak menggunakan Harris Benedict lagi. Ya. Saya coba tuliskan di dalam di dalam kolom chat. Silahkan kalian bisa pakai rumus cepat boleh. Ya, pakai rumus cepat 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan boleh. Ya. Kalian bisa pakai rumus namanya, nanti bisa googling. Namanya rumus namanya rumus Mifflin-Van-Eur. Ini kalian bisa pakai sebagian nanti buat laki-laki maupun perempuan. Misalnya, ketika teman-teman, misal tadi ada Petro menggunakan Mifflin, rumus Mifflin ini ketemu nih kebutuhannya Petro, saya sambil tuliskan, kebutuhan gizi setiap hari untuk Petronella adalah sekitar 2.100 atau 2.300 kilokalori misalnya. Kebutuhannya misalnya sekitar itu. Kalau Petro mau turun berat badan, maka bisa kebutuhan sehari ini dicukupkan dengan berarti 2.300 dikurangi 500, berarti sekitar 1.800 kilokalori per hari. Nah, maka kalau mau turun berat badan sekitar 1 kg, setengah sampai 1 kg dalam 1 minggu, setiap hari harus mengasup 1.800 kilokalori. Nah, maka dihitung tuh, apa yang dikonsumsi sama Petro misalnya khususnya dari pagi sampai malam, ya selama 24 jam full. Itu dihitung. Kalian bisa melakukan apa yang disebut dengan recall 24 jam. Ya, recall 24 jam dari sekarang ini misalnya ini sekarang jam 2. Ya, maka 24 jam yang lalu dihitung dari sekarang ini Petronella makan apa saja, berapa banyak. Nah, berapa banyak yang dikonsumsi sama cara mengolahnya gimana. Nah, misalnya tadi makan oats 100 gram, dikasih madu 2 sendok, dikasih susu 1 sendok, misalnya susu cair misalnya gitu, atau 1 saset gitu. Nanti dihitung semuanya dalam 1 hari. Kalau Petronella 1 hari mengonsumsi sekitar 1.800 juga, setelah dari proses hitung-hitungan tadi, bisa menggunakan aplikasi kalau mau,
maka bisa turun berat badan. Kalau yang dikonsumsi Petronella sudah mengonsumsi oats dan yang lain. Tetapi ada tambahan selai kacang, ada tambahan ini, dimasukkan saja di dalam catatan recall 24 jam tadi. Nanti bisa dihitung apakah dengan diganti dengan oats plus dengan selai kacang dan yang lain bisa sampai 1.800, setidaknya sekitar itu, atau justru dengan ditambah itu malah justru konsumsinya adalah sekitar 2.400 setiap hari. Maka meskipun diganti dalam bentuk oats, jika dia ditambahkan dengan bahan-bahan makanan yang juga tinggi kalori, ya sama saja. Nah, bagaimana dia biar turun? Ya dihitung. Bagaimana biar dihitung? Dicatat baik-baik. Kalian sangat mudah untuk melihat apa yang kalian konsumsi karena kalian sekarang belajar tentang gizi. Maka dari itu coba mulai besok pagi atau dari tadi nanti malam coba dihitung setiap hari kalian mengonsumsi apa saja, dicatat sebagai diary kalian. Sebagai pencapaian sekarang kalian. Ini hari Jumat. Berarti sekarang besok hari Sabtu bisa dihitung tuh. Makanan kalian itu apa saja, berapa banyak. Kalian hitung, kalian coba masukkan ke dalam software. Kalian bisa masuk ke TKPI online. Itu ada TKPI online 2019. Kalian bisa menggunakan TKPI online untuk menghitung asupan makan saya. Misalnya saya nasinya 1 centong, 100 gram nasi sama telur 1, 70 gram, gini. Kalorinya berapa sih? Dihitung. Iseng aja satu minggu aja dihitung. Nanti sekarang berat badannya berapa, 1 minggu mencoba mengatur pola makannya berapa, nanti hari Jumat depan, hari Sabtu depan dihitung lagi. Kalau bisa itu secara teratur, nanti teman-teman sekalian, buat kalian yang merasa pengen turun berat badan, itu bisa dikendalikan dengan baik. Gitu ya. Ini turunnya 500 saja. Kalau kalian nanti dihitung kok ternyata makannya hanya sekitar 1000, kalau perempuan ya, kalau perempuan kok ternyata 1200 kilokalori atau lebih rendah, ya, atau kalau untuk laki-laki itu sekitar 1400 kilokalori atau lebih rendah, ini justru berbahaya buat kalian karena BMR kalian itu di atas itu. Jadi kalau orang-orang yang akhirnya tidak makan, jika kalian tidak makan, jika kalian tidak mau makan pagi, tidak mau makan malam hanya karena biar turun berat badan, malah justru tidak tercapai, gitu ya. Justru harus makan secara teratur, tapi yang dikonsumsi diperhatikan. Angka batas paling bawah 1.200 sampai 1.400 untuk perempuan dan laki-laki. Itu batas paling bawah. Di bawah itu tidak disarankan, malah bikin penyakit. Nah, di atas itu masih boleh. Syukur-syukur mau ditambah dengan aktivitas fisik, itu nanti makin bagus. Di dalam menghitung kebutuhan gizi, ya, di dalam menghitung kebutuhan gizi tidak boleh dengan AKG. Ya, AKG itu kecukupan gizi. Ya, kecukupan gizi itu untuk populasi, bukan untuk individu. Jadi kalau kalian menggunakan individu pakai kebutuhan gizi dengan rumus. Tapi kalau menghitung kecukupan gizi masyarakat, kecukupan gizi orang-orang bayi di posyandu misalnya, itu pakai kecukupan. Tapi kalau individu-individu pakai kebutuhan. Saya mengenalkan kalian rumus Mifflin, itu yang relatif lebih baru. Atau pakai rumus cepat 25 sampai 35 kilokalori per hari. 25 untuk perempuan, 30 sampai 35 untuk laki-laki. Itu juga boleh. Per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi kalau berat badannya 70, maka dikalikan, misalnya di sini ada siapa nih? Thomas Beckett ya. 70 kilogram dikalikan dengan 35 kilokalori setiap hari. Nah, berapa? Sekitar 2.100 ditambah 70, 2.200, 2.300. 2.300-an kilokalori setiap hari. Itu pun baru kebutuhan dasarnya saja. Masih digantung kalau Thomas Beckett lebih aktif, ikut olahraga ini tuh kebutuhannya meningkat lagi. Ya, rumus cepat itu tidak begitu akurat sebenarnya. Rumus tertentu yang jauh lebih baik. Itu bisa membantu menjawab, Petronella? Masih ada di sini kah? Bisa, Pak. Ya, Terima jadi kasih. ya, jadi
apapun yang kamu konsumsi, apakah menggunakan oats bisa kurus atau itu lebih baik atau energinya ternyata sama saja, ya tergantung. Selain itu kamu makan apa, berapa banyak, kondimennya apa saja. Itu ya. Itu menjadi keterampilan kita sebagai tenaga gizi, jadi sangat bagus kalau kamu bisa menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Gitu. Semoga bisa menjawab Petronella. Barangkali teman-teman sekalian, ya ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Ampun, cukup. Baik, kalau memang sudah cukup, terima kasih teman-teman sekalian. Saya coba screenshot di sini. Buat kalian yang tidak hadir, di sini ada sekitar 45 berarti tanpa saya. Ya, oke, thank you. Saya di mata kuliah saya tidak akan membuka absensi di e-learning, karena nanti di akhir perkuliahan saya harus melaporkan absensi tapi menggunakan Simpari, dan yang bisa mengakses itu hanya dosen, sehingga saya hanya akan mengecek kehadiran kalian menggunakan Simpari, tidak akan menggunakan e-learning, karena kalau dengan e-learning saya tidak tahu kalian itu datanya mau diunduhnya seperti apa, itu tidak, untuk saat ini tidak bisa dilaporkan ke kampus gitu ya, jadi menggunakannya e-learning. Terima kasih buat teman-teman sekalian, semoga informasi yang saya berikan itu bisa bermanfaat buat kalian. Sehat-sehat terus, selamat melanjutkan kuliah siang ini dengan Bu Sinta gitu ya. Semoga lancar sekalian. Matur nuwun, selamat siang, berkah dalam. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, siang. Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, izin lift Pak.